Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya M. Ruslan Abdul Ghani dengan NBI 14622000013. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program untuk melengkapi nilai EAS dari mata kuliah pemrograman pengembangan aplikasi web. Untuk soalnya sendiri di sini ada dua soal untuk NBI genap dan juga NBI gasal. Karena NBI saya belakangnya 13, maka di sini saya akan menggunakan NBI gasal, yaitu membuat sebuah website tentang perpustakaan. Untuk fitur-fitur yang harus ada, itu ada beberapa fitur, yaitu login dan juga logout, ada tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan juga reset. Kemudian harus terdapat pagination table, kemudian terdapat sidebar menu, kemudian terdapat fasilitas upload dan download file, ini wajib dan harus ada. Kemudian form modal untuk edit data, terdapat laporan, terdapat fasilitas QR code, terdapat fitur mengganti tema, terdapat fitur ekspor ke PDF dan juga Excel, menggunakan API, menggunakan SQL untuk menampilkan data atau pembuatan laporan. Saat di print preview, laporan harus ada header, image, nama perusahaan atau instansi, judul laporan, nomor halaman, dan juga tanggal cetak. Di sini saya sudah membuat websitenya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit, mulai dari anggota controller. Di anggota controller ini ada namespace penggunaan model. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan namespace dari controller dan mengimpor kelas request serta model anggota. Di sini saya juga sudah membuat beberapa function. Yang pertama, ini ada function list anggota. Untuk function list anggota sendiri ini akan menampilkan daftar anggota dan juga akan ada tombol search. Nanti ya akan ada tombol search. Jika ada parameter pencarian cari ini, fungsi ini akan mencari anggota berdasarkan nama yang mengandung teks tersebut. Nah, kemudian nanti hasilnya akan dipeginit sebanyak 5 data. Jadi apabila data tersebut ada lebih dari 5 data, misalkan ada 6 data, maka dia akan tampil di page berikutnya, seperti itu. Kemudian ada function tambah anggota. Nah, untuk function tambah anggota ini dia akan di-returnkan ke view tambah anggota. Jadi apabila function ini dipanggil, maka dia akan mengeluarkan sebuah form yang dimana form tersebut akan berisi tentang data anggota yang ingin ditambahkan. Jadi kemudian ini ada function do tambah anggota. Untuk function do tambah anggota sendiri ini fungsinya adalah untuk menyimpan dan memproses apa yang sudah kita isikan di form tambah anggota ini tadi. Nah, untuk mengisikan form ditambah anggota ini tadi, itu ada beberapa rules yang didapat dari form ini, dari do tambah anggota ini tadi. Ini ada beberapa rules yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah nama, di mana nama ini harus require. Apabila dia tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan message berupa atribut wajib diisi. Untuk alamat sendiri ini dia juga require, yang artinya dia adalah atribut yang harus diisi. Kemudian untuk denda itu ada dua rules, dimana rules yang pertama dia itu require dan rules yang kedua dia numerik.
Artinya apabila bagian denda ini tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan atribut wajib diisi dan juga atribut wajib diisi dengan angka. Untuk status dia juga menggunakan rules yang require atau harus diisi. Kemudian ini adalah untuk memvalidasi, dan apabila sudah selesai maka dia akan di return redirect ke bagian halaman anggota. Dia akan dikembalikan ke halaman anggota. Kemudian berikutnya ada function do hapus anggota. Untuk function ini fungsinya untuk menghapus anggota berdasarkan ID. Jadi setelah button delete diklik, maka dia akan di return back ke halaman sebelumnya, yang dimana halaman sebelumnya adalah data anggota. Jadi akan dikembalikan ke bagian anggota. Kemudian di sini ada function ubah anggota. Untuk function ubah anggota ini, dia fungsinya untuk mengeluarkan form ubah anggota. Nah, jadi form yang sudah kita tambahkan tadi di sini ditambah anggota. Apabila kita ingin mengubahnya, misalkan ada alamatnya salah, itu kita bisa mengubahnya menggunakan ini function ubah anggota. Kemudian ini ada function do ubah anggota, di mana function ini berfungsi untuk menyimpan dan memproses data apa yang sudah kita ubah di bagian ubah anggota ini tadi. Jadi ini juga ada beberapa rules yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah nama yang dia require. Apabila tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan atribut wajib diisi. Untuk bagian alamat juga dia require, dan dia akan mengeluarkan atribut wajib diisi apabila dia dikosongi. Untuk bagian denda juga sama seperti tadi, dia require dan juga numerik. Apabila bagian denda tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan atribut wajib diisi dan juga atribut wajib diisi dengan angka. Kemudian ini untuk memvalidasi apa yang sudah kita masukkan tadi, dan setelah selesai itu akan di return redirect balik lagi ke bagian halaman anggota. Nah, itu untuk anggota controller. Kemudian ini ada buku controller. Untuk buku controller di sini ada namespace dan juga penggunaan model, di mana bagian ini akan mendefinisikan namespace dari controller dan mengimpor kelas-kelas yang dibutuhkan seperti buku, user, PDF, spreadsheet, dan lain-lain. Untuk buku controller ini saya juga sudah membuat beberapa function. Di antaranya adalah function untuk login. Ini ada function form login, di mana function form login ini dia akan menampilkan form untuk login. Untuk menampilkan form login. Kemudian ini ada public function aksi login, yang dimana function ini berfungsi untuk memproses data dari apa yang kita inputkan di form login. Jadi di form login ini kita akan menginputkan username dan juga password. Nah, kemudian dia akan diproses di dalam aksi login ini. If stem session flash error username atau password salah, artinya apabila ini sebuah pengkondisian. Jadi apabila ini error, apabila username atau password yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak sesuai yang kita registrasikan, maka dia akan mengeluarkan sebuah message username atau password salah.
error username atau password salah. Kemudian dia akan di return redirect ke bagian login. Jadi dia tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya dan dia diharuskan untuk mengisikan ulang loginnya sesuai apa yang sudah diregistrasikan tadi. Else return redirect buku. Maksudnya apabila ini kan tadi pengkondisian apabila ini salah, maka apabila benar dia akan langsung dibawa ke halaman buku. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah public function form registrasi. Nah, untuk public function form registrasi ini dia akan return ke form registrasi. Jadi di mana fungsi dari function ini adalah untuk dia itu mengeluarkan sebuah form yang harus diisikan untuk meregistrasi agar kita bisa login di sini. Jadi setelah keluar form itu kita diminta untuk menginputkan username dan juga password yang akan kita daftarkan untuk login di website tersebut. Kemudian di sini ada public function aksi registrasi, di mana public function aksi registrasi ini berfungsi untuk memproses apa yang sudah kita isikan di form registrasi ini. Jadi yang sudah kita isikan di sini dia akan diproses di sini. Kita akan mengisikan username, mengisikan dan juga mengisikan password. Apabila kita sudah mengisikan itu nanti dia akan di return redirect back. Kemudian dia akan mengeluarkan message success atau sukses registrasi dan kita bisa membawa dan kita bisa melakukan login di sini di bagian login menggunakan apa yang sudah kita registrasikan di sini. Kemudian setelah itu ada function list buku, di mana fungsi ini akan menampilkan daftar buku. Nah, jika ada parameter cari, maka fungsi ini akan mencari buku berdasarkan nama yang mengandung teks. Kemudian itu dia akan di paginate sebanyak 5. Jadi apabila akan di paginate sebanyak 5 data. Jadi apabila data tersebut lebih dari 5, maka data tersebut akan masuk ke page berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada function cetak buku, di mana function ini difungsikan untuk ketika kita ingin mencetaknya dalam laporan berbentuk PDF, maka kita bisa menggunakan function cetak buku ini untuk untuk mendapatkan laporan dalam bentuk PDF. Kemudian ini ada public function export Excel. Nah, untuk ini public function export Excel ini digunakan untuk untuk mengekspornya dalam bentuk file Excel. Jadi nanti di dalam file Excel-nya itu dia akan ini ada ID, ada judul buku, ada penulis, ada tahun terbit, ada status, dan juga ada kondisi. Kemudian untuk ini nanti akan saya buat kayak menjadi sebuah button di mana kita tuh bisa mendownload file Excel-nya. Jadi data buku yang sudah dimasukkan itu nanti bisa didownload dalam bentuk file Excel. Kemudian ini ada function ubah buku, di mana function ini digunakan untuk memunculkan sebuah form yang mana form itu berfungsi untuk
merubah buku yang sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada function do ubah buku, di mana function do ubah buku ini berfungsi untuk memproses apa yang sudah kita inputkan di form ubah buku ini tadi. Jadi apa yang kita inputkan di sini itu akan diproses di do ubah buku, function do ubah buku. Di mana function ini memiliki beberapa rules, yaitu ada nama, nama ini require, dan dia akan mengeluarkan atribut wajib diisi apabila bagian nama itu dikosongi. Kemudian ada pengarang, di mana pengarang ini juga require, yang artinya atribut tersebut wajib diisi dan tidak bisa dikosongin. Kemudian ada tahun. Nah, untuk tahun ini dia memiliki dua require, yaitu require min underscore digit 4, yang artinya apabila tahun ini dikosongi, maka dia akan mengeluarkan message atribut wajib diisi, dan juga atribut wajib diisi minimal dari angka ini, dari angka 4. Jadi dari tahun ini kita harus mengisikan 4 angka seperti itu. Untuk ISBN ini juga require min digit, untuk min digitnya dia 13, jadi dia itu harus diisi sebanyak 13 angka. Selanjutnya ada kondisi juga require, ada wajib diisi. Untuk status dia juga require dan juga wajib diisi. Dan ini untuk atribut ya, nama buku ya, nama buku, nama itu untuk nama buku, pengarang, tahun, ISBN, kondisi, status dan status. Kemudian ini untuk memvalidasi datanya, dan kemudian dia akan di return redirect ke halaman buku. Setelah itu ada function tambah buku. Untuk function tambah buku ini dia akan fungsinya untuk memunculkan sebuah form, yang dimana form tersebut digunakan untuk menambah buku. Kemudian di sini ada form do tambah buku, di mana form do tambah buku ini dia akan memproses apa yang sudah kita inputkan di form tambah buku. Ini prosesnya terjadi di sini, yang dimana function do tambah buku dia memiliki beberapa rules. Di antaranya rules yang pertama yaitu nama, dia require dan harus diisi. Apabila dia tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan message atribut wajib diisi. Kemudian ada pengarang ini juga require, apabila tidak diisi dia juga akan menampilkan atribut wajib diisi. Kemudian ada tahun. Untuk tahun ini dia memiliki dua rules, yaitu require dan juga min digits 4, yang artinya untuk tahun sendiri dia itu harus diisi dan minimal ngisinya itu adalah 4 digit. Dia tidak bisa kurang dari 4 digit. Apabila mengisinya kurang dari 4 digit, maka dia akan mengeluarkan message atribut wajib diisi minimal. Ini digit angka di sini. Kemudian ada ISBN, dia juga memiliki dua rules, yaitu require dan juga min digit. Apabila tidak diisi, maka dia akan memunculkan ini atribut wajib diisi minimal ini dan juga ini. Kemudian ada kondisi. Untuk kondisi di sini require, yang artinya atributnya wajib diisi. Status juga require, artinya atribut wajib diisi. Untuk file ini kita bisa mengupload file yang untuk bukunya, ini require juga wajib diisi. Untuk filenya, file uploadnya itu bisa berupa file DOC, DOCX, XLSX, PDF, JPG, JPEG, PNG.
Dan untuk ukuran file yang diupload itu adalah max 2048. Kemudian ini untuk memvalidasinya. Kemudian dia akan apabila sudah, dia akan dibawa kembali ke halaman buku. Kemudian di sini ada function do hapus buku. Function ini akan berfungsi untuk menghapus data buku berdasarkan ID, dimana setelah buku tersebut berhasil dihapus, maka dia akan di-return back ke halaman sebelumnya, dimana halaman sebelumnya adalah halaman buku. Kemudian di sini ada public function show QR code. Fungsi ini untuk menampilkan halaman yang berisi daftar buku beserta QR code-nya. Kemudian ini ada public function get API. Untuk fungsi ini digunakan untuk mengambil data buku API, di mana data tersebut akan diambil dari ini https openlibrary.org. Kemudian akan direturnkan ke buku API. Kemudian untuk function yang terakhir itu ada function logout. Dimana apabila function logout ini dipanggil, maka dia akan return redirect ke halaman login dan kita harus login kembali seperti itu. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan bagian model anggota. Untuk model anggota ini di sini ada namespace. Nah, di sini ada namespace apps model use illuminate database Elcoen factories hash factory is illuminate database Elcoen model. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan namespace dari model anggota dan mengimpor dua trait yang digunakan, yaitu hash factory dan juga model. Kemudian di sini saya menggunakan use hash factory, di mana menggunakan use hash factory ini digunakan untuk mendukung pembuatan instant modul menggunakan factory. Kemudian protect table anggota, ini untuk menentukan tabel yang terkait dengan model ini, di mana model tersebut adalah anggota. Kemudian ini ada protect primary key ID anggota, di mana ini digunakan untuk menentukan primary key dari tabel anggota, yaitu terletak pada kolom ID anggota. Kemudian ini adalah kolom-kolom yang dimana kolom ini bisa diisi ke dalam database. Itu ada nama anggota, status anggota, alamat, dan juga denda. Kemudian di bagian buku, untuk bagian buku di sini saya juga menggunakan namespace dan juga penggunaan trait, di mana dia di sini mendefinisikan hash factory dan juga model. Kemudian ini ada hash factory sama seperti tadi, yang digunakan untuk mendukung pembuatan instant model menggunakan factory. Kemudian di sini ada protected table buku, dimana ini untuk menentukan tabel yang terkait dengan model tersebut, yaitu model buku. Kemudian ada protected primary key ID buku, dimana itu untuk untuk menentukan primary key dari tabel, yaitu kolom ID buku. Kemudian di sini ada kolom-kolom yang bisa diisi di database, ada nama buku, pengarang, tahun terbit, ISBN, status, kondisi, dan juga file.
Oh, sebelum itu untuk pengoneksian database-nya di sini ada di INV. Nah, untuk database-nya ini uh, setelah examnya dinyalakan itu ini dikonekkan ke database sesuai dengan nama database yang sudah kita buat. Karena database yang saya buat namanya buku Aslan, jadi di sini saya konekkan dengan nama buku Aslan. Dan ini DB koneksinya MySQL karena untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Lanjut setelah bagian model, selanjutnya kita ke bagian migration. Nah, di sini untuk migration database. Untuk bagian migration database, di sini ada beberapa skema tabel, ya, beberapa skema tabel, yaitu ada ID buku, di mana ID buku ini adalah sebagai primary key. Kemudian ada nama buku. Nama buku ini bertipe data string. Kemudian ada pengarang. Untuk pengarang ini juga bertipe data string. Untuk tahun terbit dia itu bertipe data integer. Kemudian ada ISBN yang bertipe data string. Kemudian ada status bertipe data string. Kondisi bertipe data string, dan juga file bertipe data string. Kemudian ada ini untuk bagian migration bagian anggota. Untuk migration bagian anggota di sini ada beberapa tabel, yaitu ada ID anggota, di mana ID tersebut merupakan primary key. Kemudian ada nama anggota bertipe data string, ada alamat bertipe data string, dan juga status anggota bertipe data string, denda bertipe data integer. Kemudian kita ke views. Saya akan menjelaskan ke bagian ini dulu, buku API. Nah, untuk buku API ini dia memiliki judul books list. Jadi books list untuk buku API black.php ini dia fungsinya untuk menampilkan API yang kita ambil dari openlibrary.org. Jadi untuk informasi yang ditampilkan itu berupa judul, ada judul, tanggal terbit, kemudian ada subjek buku, dan juga ada gambar sampul bukunya. Kemudian untuk bagian cetak buku black.php, untuk bagian ini digunakan untuk ketika kita ingin mencetak laporannya, maka file ini yang akan ditampilkan kepada kita, seperti itu. Dimana nanti dalam file tersebut akan memiliki judul laporan pengguna. Nah, ini adalah merupakan sebuah file CSS, yang dimana file ini berfungsi untuk mengatur elemen-elemen yang ada di dalam halaman ini. Sini ada body menggunakan font, family, Arial, sans serif dengan margin 0 dan juga padding 0. Itu. Kemudian ini ada header, di mana displaynya adalah flex, align itemnya center dengan border bottom 2 pixel dan juga warnanya solid black. Kemudian padding bottomnya 10 pixel dan juga margin bottomnya 20 pixel. Kemudian ini ada footer juga, posisinya fix,
bottomnya minus 30 pixel, left 0 pixel, right 0 pixel, height 50 pixel, text align-nya center, dan line height-nya 35 pixel. Kemudian ini ada link, di mana link ini adalah link yang merupakan untuk memanggil Bootstrap, di mana Bootstrap yang saya pakai adalah Bootstrap versi 5. Kemudian di sini ada header, di mana di dalam header tersebut akan ada logo Untact, di mana ini image source dari aset, dari folder aset image. Nah, kemudian untuk nama foto yang saya upload adalah logo untact.png, seperti itu. Kemudian ada ini ada header 1, header 2, dan header 3, di mana header 1-nya adalah Prodi Teknik Informatika, header 2-nya Fakultas Teknik, dan header 3-nya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian ini ada header 3 juga, laporan buku yang ada. Kemudian ini page number, di mana ini adalah untuk halaman dari halaman dari page-nya, dan ini adalah tanggal cetak yang kita cetak. Misalkan kita cetak tanggal 7 Juli, berarti nanti dia akan memunculkan tanggal 7 Juli. Nah, ini adalah file main-nya, di mana data yang kita cetak itu adalah dengan judul data buku. Kemudian ada tabel, di mana tabel tersebut memiliki border 1, sel padding 10, dan sel spacing 0. Untuk tabelnya itu ada judul buku, penulis, tahun terbit, ISBN, status, dan juga kondisi. Seperti itu. Ini untuk bagian cetaknya, cetak laporan. Kemudian ada form login.blade.php. Untuk form login ini ada judulnya. Untuk title ini adalah Ebergus login. Kemudian ini ada link, di mana link ini digunakan untuk mengambil ini dari font Awesom dan juga dari Google Font. Kemudian ada ini link, adalah link untuk template yang saya gunakan karena saya menggunakan Bootstrap. Jadi ini adalah link template-nya. Kemudian ini ada body class sebagai gradient primary design, di mana ini digunakan untuk mengatur background belakangnya, yaitu warna utamanya menggunakan warna primary dari Bootstrap ini sendiri, yaitu warna biru, Pak. Warna biru. Kemudian ada ini menggunakan Bootstrap Grid System, di mana ini untuk mengatur konten yang terpusat pada div class row justify content center ini. Jadi terpusatnya nanti ada di sini. Kemudian ada ini untuk kolom di bagian kiri, dia itu akan mengeluarkan sebuah gambar, yang mana gambar tersebut akan diambil dari image/buku2.png. Ini adalah nama file gambar yang akan muncul di bagian kiri login. Kemudian untuk di bagian kanan, dia akan mengeluarkan sebuah form, di mana form tersebut berisi tentang login. Jadi kita diminta untuk memasukkan username, kemudian memasukkan password. Nah, apabila password itu salah, maka dia akan mengeluarkan message oops. Dan kita tidak akan bisa lanjut ke
halaman buku, maka kita akan tetap di bagian login. Kemudian di sini belum punya akun, maka dia akan diref ke form registrasi. Apabila bagian belum punya akun ini diklik, maka dia akan ref ke form registrasi seperti itu. Kemudian untuk form registrasi di sini sama ya, untuk form registrasi judulnya masih sama, e-purpose. Ini sama seperti tadi, adalah untuk backgroundnya dari Bootstrap, warna primary Bootstrap. Kemudian untuk bagian kolom sebelah kiri ada gambar juga, dimana gambar tersebut dari image/buku 2.png. Untuk di bagian kanannya, kolom bagian kanan itu ada form, dimana form tersebut adalah untuk registrasi akun, yang dimana kita harus mengisikan username dan juga password. Mungkin lebih enak kalau sambil dibuka ya, sambil saya buka sekalian. Nah ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk gambarnya, ini kolom sebelah kiri dan ini kolom sebelah kanan. Ini untuk form login, untuk form registrasi. Nah, seperti ini. Ini kolom sebelah kiri dan ini kolom sebelah kanan adalah merupakan registrasi. Kemudian kita close buat terminalnya. Kemudian saya akan menjelaskan layout blade.php. Untuk layout blade.php ini, layoutnya sendiri saya menggunakan Bootstrap versi 5 untuk UI-nya agar dia lebih responsif ya. Kemudian di sini ada styling CSS-nya. Ini ada styling CSS-nya. Mungkin bisa sambil saya loginkan dulu. Kita buat akun, kita sekalian demo untuk buat akunnya dulu ya. Kita buat akun namanya Adam aja. Sandinya 1 2 1 2 3 4 5. Nah, sukses. Kita login. Itu 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada styling CSS-nya. Nah, ini adalah styling CSS. Ini untuk styling dark mode dan juga light mode. Kemudian ini untuk styling sidebar, dimana sidebar ini saya buat agar dia bisa bertransisi terbuka dan tertutup. Untuk kemudian bagian ini, nah, ini adalah sidebar toggle button, dimana sidebar ini menggunakan logo hamburger dan juga logo X. Jadi ketika ingin membuka logonya, ketika logo hamburger diklik, maka dia akan membuka dari toggle buttonnya. Dan apabila di close, maka dia akan dari gambarnya itu akan menjadi X. Ini untuk buttonnya sudah berfungsi ya.
Kemudian ini ada toggle button, di mana ini digunakan agar kita bisa mengubahnya ke dark mode dan juga light mode. Seperti itu. Kita langsung demokan sekalian. Nah, untuk dark mode dan untuk light berfungsi. Kemudian ini ada sidebar, dan di sini saya memberikan judul dengan span perpustakaan. Judul yang ini perpustakaan. Kemudian itu ada beberapa pilihan menu, di mana dia ada data buku, data anggota, API, dan juga logout. Data buku maka dia akan diref dan dibawa ke halaman buku. Untuk data anggota dia akan dibawa ke halaman anggota. Untuk API dia akan dibawa ke halaman get API. Untuk logout maka dia akan dibawa ke logout dan akan dibawa ke bagian login kembali. Kemudian ini ada code dari JavaScript ya. Code dari JavaScript ini untuk mengontrol perilaku dari button tema dan juga button untuk membuka sidebar agar dia lebih responsif. Kemudian di sini ada list anggota. Untuk bagian list anggota di sini saya extend layout. Extend layout ini dia mengambil dari file layout blade.php. Kemudian section ini untuk merubah judulnya dan juga section content. Kemudian ini ada ref anggota dan juga button tambah data, dimana apabila ini diklik, button ini diklik, maka dia akan dibawa ke bagian anggota tambah. Kemudian ini ada ref anggota cetak, ada button di mana dia ada tulisan cetak laporan. Apabila button cetak laporan diklik, maka dia akan dibawa ke anggota cetak. Kemudian ini ada form, di mana form tersebut ada action dengan metode get yang akan membawanya ke bagian anggota. Kemudian ini ada cari, ini search, di mana kita bisa mencari nama-nama anggota yang kita cari. Misalkan namanya Asep ya, kita tinggal search aja Asep. Seperti itu. Kemudian ini ada tabel dengan isi nomor, nama anggota, alamat, denda, status, dan juga aksi. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk button ubah, jadi dia akan diref ke bagian anggota ubah. Dan ini ada hapus, dimana apabila kita hapus maka dia akan mengeluarkan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus. Kemudian ini ada data tidak ditemukan. Jadi misalkan kita melakukan cari di sini tadi dan data yang kita cari tidak ada, maka dia akan mengeluarkan ini data tidak ditemukan. Kemudian dilanjut
ke list buku. Untuk list buku ini saya juga extend dari layout. Jadi kenapa saya extend dari layout itu supaya kita tidak perlu mengetikkan file HTML itu diketik ulang gitu. Jadi file yang dari layout ini itu bisa langsung dibawa ke sini ya, biar kita tidak ngetik ulang kayak doctype, HTML lang, terus headnya metachar set UTF itu biar kita tidak ngetik-ngetik banyak. Jadi saya menggunakan itu. Untuk ini ada beberapa link yang ada beberapa button di sini ya. Yang pertama ada button tambah data, di mana button tersebut akan mengarah ke buku tambah. Kemudian ada cetak laporan, di mana dia akan mengarah ke buku cetak, dan cetak Excel, di mana button tersebut akan mengarah ke buku Excel. Kemudian di sini ada cari, ini di mana kita bisa melakukan search untuk mencari data. Dan apabila data tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan data tidak ditemukan. Kemudian ini ada beberapa tabel yang berisi nomor, nama buku, pengarang, tahun terbit, ISBN, status, kondisi, dan juga aksi. Kemudian ini ada button, dia untuk button ubah, dimana dia akan dibawa ke /buku/ubah. Ini juga hapus, ada button hapus, dimana apabila nanti dia akan mengeluarkan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di bagian tambah anggota. Untuk di bagian tambah anggota ini ada, bentar, bagian tambah anggota ya. Untuk bagian tambah anggota ini saya juga masih extend layout. Kemudian ini ada kontainer, di mana dia ada CSRF. CSRF ini untuk perlindungan form. Kemudian ini untuk menampilkan pesan error jika itu salah, maka dia akan menampilkan pesan error sesuai apa yang kita atur di controller tadi. Kemudian ini ada inputan di mana kita harus menginputkan nama anggota, ada alamat, ada denda, terus ada status, yang dimana status ini form ini ada form status, dimana dia itu adalah old itu untuk menampilkan nilai sebelumnya jika validasi formnya itu gagal. Kemudian untuk statusnya itu ada aktif dan juga tidak aktif. Nah, nanti untuk ini yang ini tadi kan untuk bagian nama anggota, alamat, dan juga denda, itu untuk tab-nya dia itu teks. Jadi itu dia memilih, tipe teks itu, jadi dia menginputkannya dengan keyboard. Jadi kita mengetikkan, misalkan nama anggota ya, namanya kita tinggal ketik, misalkan namanya Asep ya, ketik aja Asep gitu. Untuk alamat misalkan di alamat Jalan Raya Buntaran, ya nanti tinggal diketikkan juga Jalan Raya Buntaran. Sedangkan untuk status ini di sini saya menggunakan type radio. Di mana type radio ini dia nanti akan ada lingkaran, itu kita bisa memilih antara aktif dan juga tidak aktif. Seperti itu. Setelah itu ada function submit, function simpan, di mana apabila
kita mengklik ini, maka semua yang sudah kita isikan di sini, data-data yang sudah kita isikan di sini, maka dia akan tersimpan dan masuk ke dalam database. Kemudian ada cancel, maka apabila dia di cancel, dia akan di history back, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada form tambah buku, di mana form tambah buku ini juga saya menggunakan extend layout sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ada CSRF di mana ini untuk perlindungan form, dan ini kemudian ada notifikasi atau menampilkan pesan apabila itu terjadi error yang sudah kita atur di controller tadi. Kemudian di sini ada menampilkan beberapa form, di mana form tersebut berisi nama buku dengan tipenya teks yang harus diinputkan dengan keyboard, dan ada pengarang itu juga dengan type-nya teks. Kemudian ada tahun terbit, itu type-nya juga menggunakan teks, ISBN type-nya juga menggunakan teks. Kemudian ada status. Nah, status ini saya type-nya menggunakan radio, di mana status ada tersedia dan juga dipinjam. Kemudian di sini ada juga kondisi. Kondisi saya juga type-nya menggunakan radio, di mana ada dua kondisi, yaitu baik dan juga rusak. Artinya buku itu misalkan kita pilih tersedia dan juga baik, berarti buku itu tersedia di perpustakaan dalam keadaan baik, dan apabila buku itu tersedia dan ini rusak, maka buku tersebut tersedia di perpustakaan dalam keadaan rusak. Seperti itu. Dan ini ada inputan file, kemudian ada button buat simpan dan juga button buat batal. Bila dia batal, maka dia akan di history back kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada ubah anggota. Untuk ubah anggota ini saya juga masih menggunakan extend tadi dari ngetik-ngetik HTML. Kemudian ada CSRF untuk perlindungan form. Kemudian ada notifikasi apabila dia error, maka dia akan mengeluarkan notifikasi seperti yang sudah kita atur sebelumnya di controller. Kemudian di sini ada beberapa form, di mana form tersebut kita diharuskan untuk mengisi nama anggota dengan teks, tipenya teks, dan ada alamat, tipenya juga teks. Kemudian ada denda, tipenya juga teks. Kemudian ada status anggota itu ada aktif dan juga tidak aktif. Tipe datanya radio. Ini tipe data. Untuk tipenya radio, bukan tipe data, sorry. Kemudian ada button simpan. Apabila diklik, maka dia akan menyimpan perubahan yang terjadi di sini. Dan apabila batal, maka dia akan history back kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ubah buku blade.php masih sama, menggunakan extend layout, di mana itu mengambil dari ini form layout tadi. CSRF masih untuk menggunakan perlindungan form. Kemudian ini juga ada notifikasi alert danger, apabila terjadi error, maka akan dikirimkan seperti apa yang sudah kita atur di bagian controller tadi. Untuk yang diatur seperti apa ya? Seperti ini, misalkan bagian ISBN, misalkan ISBN dia harus 13 angka, maka dia akan menampilkan error yang sudah kita atur di bagian buku controller tadi. Untuk nama buku ini ada beberapa form yang harus kita isi. Beberapa form yang harus kita isi. Sini ada nama buku dengan tipenya teks. Terus ada pengarang, ini juga dengan type-nya teks. Ada tahun terbit
type-nya teks. Untuk tahun terbit ini harus sebanyak 4 angka. Kalau tidak nanti dia akan mengeluarkan mengeluarkan message seperti yang sudah kita atur di controller sebelumnya. Untuk ISBN dia harus mengisi sebanyak 13 angka dengan tipenya juga teks. Kemudian untuk status dia ada tersedia dan juga dipinjam. Kemudian ada kondisinya baik dan juga rusak. Kemudian input file di mana kita bisa menginputkan file apa yang terkait dengan itu tadi, yang terkait dengan buku tadi. Kemudian ada button simpan untuk menyimpan button, kemudian menyimpan button. Kemudian ada button simpan untuk menyimpan apa yang sudah kita inputkan di sini. Kemudian ada button batal di mana apabila dia diklik maka dia akan di history back kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ini ada di file web untuk mengatur root bagaimana program ini berjalan. Jadi ini ada root get buku. Jadi ini dia mengambilnya dari buku controller. Kemudian ada root get slash buku slash tambah. Ini dari buku tambah untuk menambah buku. Kemudian ini buku cetak. Ini rute untuk melakukan cetak laporan tadi. Kemudian ini ada root hapus, ini untuk menghapus buku berdasarkan ID. Ini juga sama bagian anggota. Mungkin untuk penjelasannya mungkin cukup sampai di sini ya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu mungkin kita bisa mendemokan sebentar. Tadi kita sudah mendemokan bagian login dan juga registrasi. Jadi sekarang kita langsung ke data anggota. Mungkin kita bisa melakukan tambah data. Nah, untuk datanya misalkan kita beli nama Ali Sodik ya, misalkan namanya Ali Sodik. Kemudian alamatnya Citraland Blok A nomor 12. Itu dendanya kita masukkan 20.000 dan dia merupakan status aktif. Maka dia akan memasuki phase 2 karena ini datanya sudah saya inputkan lebih dari 5, maka dia masuk di phase 2 nama dendanya 20.000. Kemudian kita ubah, misalkan kita coba klik batal, maka dia akan kembali ke sini. Lalu kita ubah dendanya menjadi sudah simpan dendanya menjadi 10.000. Dan misalkan kita hilangkan dendanya, sudah berfungsi. Misalkan kita menghapus salah satu data, kita hapus data ini Aura Maharani, kita hapus dan mengeluarkan ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus Aura Maharani? Sudah terhapus. Nah, jadi ini berfungsi ya. Mungkin kita coba tombol dulu, kita cari Sonic
Terus statusnya kita jadi dipindah jadi file. Kita bisa langsung mendownload dan melakukan print. Dan untuk cetak Excel, cetak Excel ini bisa terdownload, terbuku. Nah, ini untuk Excel yang sudah kita download seperti ini. Kemudian di bagian data anggota kita belum coba search yang di sini ya. Kita mau mencoba ini yang di page 2, Murder on the Orient Express. Kita coba copy aja ya. Kita search. Kayaknya ada sedikit kesalahan. Salah. Saya
sekian demo program dari saya. Jadi mungkin ada sedikit error di bagian search tadi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.